Halo Perbanas Pips, selamat datang di Suasana Suara Anak Perbanas. Voice Podcast only on Suasana. Suara Anak Perbanas. di kali ini agak mungkin sedikit beda ya. benar, mungkin Perbanas Pips belum kenal nih sama kita Baru nih. pertama kali muka kita. Benar, jadi masih rada asing gitu Iya. kan. Sebelumnya perkenalkan Perbanas Pips, gue Sultan. Dan gue Rere dan Saya Luis Maulana. Oke, selamat datang Luis. kalau boleh juga. tahu nih ya, Luis dari angkatan berapa? Saya angkatan 23, Oke, angkatan 23 di jurusan? Teknik Informatika Oke, di Bekasi. Oh, di sama Bekasi, kampus Bekasi. Iya. Terus alasan masuk Perbanas kenapa, Luis? Pertama itu masuk Perbanas, ketemu coach basket. Oke. Saya kan pengen banget basket. Iya. Kan Perbanas beberapa tahun terakhir kan basketnya keren banget nih. Benar. Nah, coach saya yang dari Jakarta saranin, ayo ke Jakarta aja, jangan main di Sulawesi. Soalnya saya kan orang Sulawesi. Oke. Jauh ya? Iya, jauh. Saya dari Sulawesi ke Jakarta untuk masuk Perbanas doang loh. Gopi. Tadi sendiri di sini apa? Ada keluarga atau Ada gimana? keluarga, tapi saya ngekos aja. Ngekosnya di Bekasi. Oh, di Bekasi, makanya milihnya kampus Bekasi. Iya. Tapi memang rencana awalnya masuk di Bekasi. Iya, Oh. benar masuk Bekasi. Tapi pertama saya nggak tahu tuh. Kenapa? Pertama ternyata Perbanas itu ada 2. Oh. Saya nggak terlalu lihat-lihat lebih doang. Ah. Ternyata Perbanas itu ada 2, kampus Jakarta sama kampus Bekasi. Tapi saya lihat pertama kali itu yang di Bekasi. Oh gitu. Ternyata main basketnya itu ada di Jakarta. Latihannya tetap di Jakarta. Di Jakarta. Oh. Waktu itu coach saya bilang, ayo datang ke Jakarta main basket. Pas ikut basket, terus ternyata saya cedera ligamen. Ya itu setahun nggak olahraga sama sekali, nggak main basket sama sekali. Kata dokternya nggak boleh lompat dulu selama setahun. Kalau saya paksa lompat jadi atlet kayak gitu, itu memperparah keadaan katanya. Oh gitu. Iya, makanya saya ikut kegiatan-kegiatan lain di kampus Perbanas sih. Ternyata di kampus sendiri banyak kegiatan, sama di luar juga di Jakarta ini banyak kegiatan yang bermanfaat sih buat saya. Oh, tapi kalau dari Luis sendiri dari kampus Perbanas sama dari luar ikut kegiatan apa aja kalau boleh tahu? Kemarin setahun tahun ini saya ikutnya Putra Putri Maritim. Saya ikut Maritim. Iya, Putra Putri Maritim itu dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Iya. Pantas posturnya Iya. bagus banget ya. Tapi mungkin kebantu sama karena anak basket juga. Iya. Saya tita-titanya juga Akmul sama Akmil sih. Makanya saya agak telat masuk kuliah. Oh gitu, Iya. sempat ikut. Sempat ikut. Cuman ada 1-2 hal jadi saya nggak lolos. Gitu. Terus habis itu kalau misalkan Putra Putri Maritim itu ajangnya kayak gimana sih? Karena dia diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut, jadi itu nggak kayak pigeon-pigeon yang pada umumnya, lebih banyak kecantikan, nenggak-nenggoknya itu diminimalisir. Soalnya kita di bawah TNI Angkatan Laut langsung, kita dididiknya kayak tentara. Oh, jadi kayak tentara. Iya, Berarti kayak tentara. Kita pelatihannya selama 7-8 hari itu, kita kebanyakan fisik sama sikap pembekalan mental. Karena biasanya banyak juga ajang-ajang kayak gitu yang lebih kayak mungkin lebih kayak lengkak-lengkok kayak gitu doang ya. Sama beauty pageant. Iya, kayak latihan makeup segala macam. Itu ada, tapi kayak 2%-nya doang. Oh iya. 8%-nya doang. Oh, lebihnya fisik semua. Iya, fisik sama kegiatan-kegiatan seperti TNI gitu. Kita latihan nembak, naik ke kapal KRI. seru dong. 93 Batam sih waktu itu. Kita ke Jakarta Utara, di tempatnya itu pelabuhan, sama banyak kegiatan lah kita angkat banyak deh pokoknya di dalam situ. Oh, berarti pelatihannya selama 8 hari di ada tempat Beberapa ininya. tempat ya? Oh iya, tempatnya itu di Cilandak. Itu sarang petarung bumi marinir Cilandak sebenarnya. Itu tempatnya itu nggak boleh sebenarnya untuk orang sembarangan bisa masuk. Itu tempat pelatihan Tamtama sama Bintara sebenarnya. Tapi iya, satu lingkungan doang, tapi nggak ini. Tidak, Putra Putri Maritim itu tinggalnya di barak waktu itu. Wow. Itu tinggal di barak. Beda banget ya sama ajang-ajang yang lainnya ya. Pokoknya TNI Angkatan Laut terbaik. Oh, kirain justru Putra Putri Maritim tuh kayak lebih apa ya? Mungkin
Lebih ke laut aja. Karena Iya. yang kita tahu kayak maritim ya, apa sih laut? Ya Heeh. nggak tahu sejauh itu. Nah, itu lebih 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 mantep lah pokoknya. Soalnya Oh. TNI Angkatan Laut yang buatnya. Iya sih, bener Iya sih. bener. Jadi alasan kamu mau masuk ajang ini karena itu atau mungkin ada alasan yang lain? Maksudnya Eee kayak kenapa lebih milih ajang Putra Putri Maritim ini daripada ajang yang lainnya? Kalau ajang yang lain itu sebenarnya saya pengen ikut, cuman kayak, basic saya pengennya banget di militer, saya cocoknya suka di militer gitu Heeh. jadi ada satu pigeon yang cocok dan mungkin hanya satu-satunya karena dibuat langsung dari pemerintahan itu, dari tentara juga. Jadi kayak pengen coba ternyata, seru banget. Oh iya, seru? Seru, kayak jadi tentara. Oh, iya Soalnya kita sih. kan kalau misalnya kegiatan itu, kita kalau ketemu langsung bukan sembarangan orang, kita langsung di sampingnya jenderal. Gitu, Oh. mau Wow. bintang 1 sampai Iya bintang 4. sih, jadi kerasa banget Iya. sih. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus siap sama Iya. pitok-tok kayak gini-gini. Tapi ngomongnya kayak siap Iya, gitu juga sama. harus. Oh Karena iya. kan tentara kalau bilang 1, 1. Iya, Nggak iya. ada 2. Iya. Kalau ada 2-nya, habis Oh, gosok. kirain bakal ada apa namanya, tolerin gitu loh ke Putra Putri Iya, Maritim gitu. karena mungkin nggak yang TNI langsung kayak gitu langsung. Karena sebenarnya ada tolerin, cuman karena kita udah disiapin selama 8 hari itu untuk sikap pembekalan mental, untuk dimiripin lah sedikit sama kayak tentara gitu. Oh. Jadi kita harus masuk ke lingkungannya mereka, kita yang harus sendiri langsung terjun. Jadi kita harus gimana ya ngomongnya? Jadi kita harus menyesuaikan sama menyesuaikan. lingkungan. Iya, Gitu. kalau enggak ya kita banyak PR lah. Iya sih. Oke. Karena pemateri waktu itu selama 8 hari itu pemateri kita itu orang kementerian sama jenderalnya langsung. Oh. Jadi nggak boleh sembarangan. Iya sih, Oh bener. gitu. Cuman untuk pendaftarannya tuh gimana? Maksudnya apakah sama dengan pendaftaran TNI atau mungkin ada ada perbedaan gitu? Kayak berkas-berkasnya gitu? Kalau berkas-berkasnya nggak terlalu ribet. Cuman kita harus masuk dari provinsi dulu. Soalnya saya kan provinsi Sulawesi Tengah. Saya harus daftar di provinsi dulu, baru bisa ke nasional. Waktu itu saya daftarnya lewat online. Saya diseleksinya online waktu itu, nggak karantina langsung ke Sulteng. Soalnya saya juga udah dikenal lah di sana, karena saya kan ikut generasi pesona Indonesia sama ikut Putra Putri Bangga. Itu salah satu kegiatan juga di Sulawesi Tengah. Jadi kayak bilang gak usah diseleksi lagi yang lebih-lebih deh. Karena udah ada sebelumnya gitu ya. Jadi diikutin aja gitu. Oh, berarti itu mewakilkan jatuh ya? Mewakilin Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi berapa orang? Kita 4 orang. Oke. Jadi runner up sama yang juara itu dikirim cowok cewek 1 pasang gitu. 2 pasang. Oh, 2 pasang. 2 pasang. Keren banget sih. Keren banget ya. Tapi nggak terlalu ribet ya persiapannya? Atau mungkin berapa bulan persiapan sebelum seleksinya gitu? Kalau untuk seleksinya itu sebenarnya dikasih rentan beberapa bulan sih. Kesiapan untuk kita harus ikut tes renang, karena itu ada penilaian renangnya, karena TNI Angkatan Laut kan. Bener-bener kayak TNI banget ya. Harus bisa renang, ada penilaiannya. Sama kita harus siapin fisik. Soalnya kan kita digeber-geber fisiknya, bangun 4 subuh, tidurnya jam 12. Wow. Oh iya. Jadi kita di barak. Jadi kegiatan kita full, sama udah dikasih materi, sama juga kegiatan fisik. Tapi maksudnya kalau misalkan balik lagi nih, kayak semua aktivitasnya tuh bareng sama angkatan yang lainnya atau tetap dipisah yang putra-putri gitu? Kalau putra-putri beda, dibedain. Oh, Tapi tetap tempat dibeda. pelatihannya itu sama. Satu tempat. Di Bumi Marinir Cilanda. Oh. Gitu. Iya, slogannya aja sarang petarung Bumi Marinir Cilanda. Udah serem banget ya. Udah serem ya. Sarang petarung. Sarang petarung itu kan TNI. Iya. Oh gitu. Kegiatan-kegiatan aja di dalam itu disiplin, kayak nggak boleh pakai sendal, harus pakai sendal gunung atau enggak sepatu gitu. Soalnya lingkup militer. Kalau pakaian juga Iya, pakaian diatur tuh juga. gimana? Kita pakaiannya udah dikasih celana panjang kargo sama polo. Oh. Berarti itu buat selama 8 hari itu udah dikasih pakaiannya. Iya. Oke. Karena itu nggak bebas sipil sebenarnya. Harus ada penjagaan. Iya, ya karena juga kan pendaftarannya juga harus dari si provinsi itu juga kan, maksudnya lumayan ketat berarti kan. Oh. Kalau kadang kan biasanya di kayak TNI kayak gitu
makannya juga suka diatur ya? Kalau kita juga? Waduh, itu Sama? makanannya dihitung. Oh wow. Dihitung maksudnya gimana? Jadi ada hitungan. Jadi makannya langsung dicampur-campur gitu. Makan. Oh dikasih waktu juga Iya, gitu? kasih waktu. Hitung 1 sampai 10 deh, 1. Nah, oke. Wow. Kalau nggak habis itu ada sih beberapa yang nggak boleh ceritain, tapi ada satu yang nggak apa-apa deh. Kayak kita Oke. harus nasinya kita harus habis semuanya di satu meja karena dibagiin beberapa meja Oh. harus habis makannya. Kayak ada cewek nih nggak bisa makan, cowoknya tanggung jawab. Oh dibantuin, harus Makan makan. diambil gitu. Oh, Oh, artinya gitu. juga mesti solid Iya, dari solid. setiap provinsi juga ya. Harus solid. Oh, Harus, berarti nggak boleh dekat-dekatan juga, harus dipisah-pisah provinsi-provinsinya duduk makan gitu. Oh jadi biar nyampur sama yang lainnya juga. Jadi kayak nggak karena satu provinsi temenan Oh, gitu kan. bukan. Jadi bener, Kenalan semua. iya keren juga dong. Jadinya lebih luas dong pertemanan dong. Iya. Dan Bener kita banget. pertemanan paling dari Jakarta, Bekasi. Iya. Sampai Lintas ke lintas pulau kan. Iya. Oh iya, ada rules juga di TNI Angkatan Laut. Kalau misalnya 2 kali 24 jam nggak saling kenal, kita kena hukuman. Jadi Oh, kita wow. ditanya, itu siapa namanya? Kalau enggak disuruh musab. Dan belum kenal semua ya berarti? Iya, semua. Dalam waktu 2 hari tuh kadang kita juga Bingung. sebenarnya kita mungkin kenal muka ya. Iya. Kita kenal muka Tapi lah. kadang Cuman- lupa nama. Iya, lupa nama. Biasanya kayak gitu kan. Kalau boleh tahu berapa pesertanya di sana? Itu kalau nggak salah itu 56 atau 54. Wow. Jadi Dalam 2 dua- hari doang. Iya, 2 kali 24 jam. Aha. Kalau nggak kenal ditanyain nggak tahu. Wah, Wah. Berarti itu kayak misalkan lagi makan memanfaatkan kenalan gitu kan. Sama Lagi kita di boleh ngobrol juga? boleh ngobrol tapi kalau makan nggak boleh. Oh. Tetap. Terus sendok yang masuk mulut. Hmm, Oh, emang ada ya, mainan-mainannya ya, juga beda. ya. Jadi berarti kamar tuh disatuin semua gitu. Iya, yang cowok ada barak cowok, yang cewek ada barak cewek juga. Oh, Oke. Iya. bukan kayak per kamar berapa orang gitu, enggak ya? Kita mah dia aja disatuin, Oh iya. disekat-sekat kayak gitu. Oh wow. Tapi kadang gitu ya bikin jadi kita makin Iya. kenal. Iya benar banget. Jadi karena lebih dekat aja Iya. rasanya. Ya, itu keren deh pokoknya Ah, bagian-bagian militer. gue baru denger aja udah amazed banget loh. Iya. Kalau baru tahu ada ajang yang kayak gini, Ah. berarti pelatihannya juga kayak TNI banget gitu. Iya. Seru sih, sebenarnya seru gak sih? Seru. Itu hari pertama kedua sebenarnya aduh ngapain saya ikut ini ngapain balik. Tempat shock gak Tapi rasanya? tempat kok gini banget ya. Saya soalnya kan pernah ikut pijen 3 kali. Aha. Jadi kayak tiba-tiba kayak gitu jadi aneh. Karena sebelumnya gak Iya, pernah kayak gitu kan bijinya. cuman materi, lenggak-lenggok, Iya iya iya. make up. Kan tiba-tiba kayak gitu kayak Langsung Ya shock. kaget lah ya. iya. Berarti Jadi sebelumnya tentara belum nih. tahu. Berarti sebelumnya belum tahu kalau misalkan Sebenarnya- pelatihannya kayak gitu. Bayangannya kayak gitu ada. Cuman kayak gitu nggak tahu. Oh. Eksekusinya nggak tahu Kayak cuman gitu ya. kayak cuman Oh. nanti tinggalnya di sini Iya, gitu Iya. ya. paling Kayak kayak gitu. gini doang, paling suruh push up. Iya. Ternyata enggak. Ternyata beda banget pokoknya dari bayangan ya. Awalnya mikir kayak kalau fisik mah masih bisa dilakuin lah gitu kan. Itu parah. Nah, tapi nih kalau misalkan kita ngomongin soal maritim ya, Oh. banyak juga orang-orang yang bangga banget sama maritimnya Indonesia karena luas banget. Banyak juga kayak misalkan pulau-pulau Indonesia yang indah-indah juga kan. Nah, tapi banyak juga orang yang masih kurang peduli sama maritimnya Indonesia. Nah, menurut lo tuh tantangan terbesarnya tuh di mana sih? Kayak mungkin dari kesadarannya kah atau kebijakannya atau gimana? Kalau misalnya maritimnya kalau di bagian TNI Angkatan Laut dia udah sangat mantap jaga pesisir daerah masing-masing ya. Oke. Di daerah Indonesia itu setiap pelosoknya udah ada, mereka udah jaga ya. Hmm. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri, kebanyakan yang saya lihat itu paling penting itu sampah. Iya sih, Sampah, benar banget. benar. Orang-orang nggak peduli sampah. Masih Benar. nggak aware banget soal Nah, sampah. Kita buang aja di sungai itu ujung-ujung di mana? Laut. Iya. Iya, benar. benar. Iya. Waktu itu saya sebenarnya sebelum ikut Putra Putri Maritim, saya generasi Pesona Indonesia juga di Sulawesi Tengah itu ada satu kabupaten namanya Kabupaten Banggai, itu kabupaten saya. Itu melaksanakan program Piana Sampah Allah. Itu bahasa Saluan dari sana, itu artinya lihat sampah ambil. Oh. Nah, itu yang program-program yang kita buat langsung, itu salah satu juga yang membuat lingkungan masyarakat itu mulai bersih pada saat itu. Oh. Karena didukung juga dari pemerintah. Sebelum masuk maritim juga, saya udah buat kita buat pengenalan untuk di sektor-sektor kemaritiman itu harus dijaga langsung gitu. Oh. Jadi kepentingan yang dibanyakan masyarakat itu yang nggak terlalu terkendali itu ya kesadaran diri buat buang sampah sekecil buang sampah aja itu sangat berarti buat kemaritiman Indonesia. Oh. Berarti semua harus aware tentang
kebersihannya lah ya. Ya memang kita semua juga harus kayak gitu Emang kan. kayak gitu Iya. mau dimanapun gak harus Hmm. di laut doang. Bener. Kayak dimanapun kan harus aware juga sama kebersihan ya. Cuma kan sangat amat disayangkan ya kalau misalkan laut Indonesia tuh mulai banyak sampah ya Iya. kan. Iya. Karena kan udah sebagus itu. Iya. Jadinya karena sampah jadinya kan dilihatnya kurang ya sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu ya program yang bakal kamu bawain ke depannya buat gen-gen milenial atau Gen Z ini? Buat program itu sebenarnya udah kerjasama. Mm-mm. Beberapa program itu udah ada sebenarnya di TNI Angkatan Laut itu kayak apa? Blue Economy. Oke. Blue Economy itu kayak gimana ya jelasinnya ya? Blue Economy itu buat kita sadar dengan lingkungan kemaritiman kita karena Indonesia itu hampir 70% itu laut. Iya, Jadi benar. Blue Economy itu kita harus melihat sistem-sistem yang ada di kemaritiman gitu. Oh iya. Iya. Tapi kalau boleh tahu yang kita tahu juga ya kalau Ah. nggak salah Louis ini di Putra Putri Maritim sebagai lingkungan hidup. Lingkungan Iya. hidup. Oh. Tapi berarti di situ tuh ada ini ya, ada pembagiannya gitu Iya. ya? Itu kebanyakan yang kategori kayak gitu itu udah masuk top 5. Oh. Lingkungan itu top 3 lah gitu. Wow. 3. Oh, Gitu. jadi bukan kayak juara 1, juara 2 tapi kayak ada dibagi lagi. Dibagi, iya. Oh, gitu. Winner, runner Mhm. up, terus ada lingkungan hidup, gini. Oh. Kayak menteri-menterinya lah. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Keren. Berarti hanya fokus di bagian lingkungan hidupnya aja Iya, atau gimana kalau kayak gitu? Sebenarnya fokusnya lingkungan hidup, fokusnya itu. Cuman kalau misalnya ada perlu bantuan yang lain, kita siap turun tangan. Gak cuma Oh. ngurusin itu doang. Oh, gitu. Iya. Berarti itu per periode apa namanya? Dijalanin ya? Dijalanin ya? Iya, kita per periode. Biasa tiap tahun itu ada pemilihannya lagi. Mm-mm. Dibantu dari Lantamal tiap-tiap daerah. Oh, gitu. Kalau ini sampai 2026 berarti? Iya. Kalau ada pemilihan lagi. Oh, belum tentu ada pemilihan lagi? Belum tentu. Itu masih 50-50. Tergantung dari sananya gimana. Oh, artinya dari internalnya gimana kita belum tahu. Oh, artinya bakal bisa buat daftar lagi untuk jadi Putra Putri Maritim? Nggak usah. Kita nggak usah daftar lagi. Jadi tetap buat nextnya aja yang daftar. Iya, nextnya aja yang daftar. Kita udah ngerasain, kita udah jadi keluarga gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan berarti kalau bukan periodenya lagi, berarti udah nggak menjabat ya, kayak mungkin paling ngumpul-ngumpul doang kayak gitu doang, apa tetap ada ikutan sedikit-sedikit programnya gitu? Kalau misalnya bantu itu kita ada, kita pasti bantu untuk adik-adik atau enggak senior-senior yang minta itu kita pasti bantu, kita nggak lepas tangan gitu. Karena sekalinya menjabat kita harus tetap terus menginspirasi gitu. Iya, keren. Nah, kira-kira nih kan nulis di Putra Maritim di bagian lingkungan hidup ya. Apa yang mungkin bakal Luis lakuin ke depannya buat Indonesia atau mungkin buat lingkungan hidup? Sebelum jadi Putra Putri Maritim sih, ada yang saya bilang tadi itu tentang sampah. Kita langsung pengenalan di lingkungan gitu, kita biasanya sosialisasi, sama kita langsung turun tangan nyadarin masyarakat. Biasanya kita iklannya di media sosial, karena itu buat kampanye paling bagus lah di dunia sekarang. Karena kita punya handphone. Karena serba digital ya sekarang ya. Serba digital, jadi kita biasanya kampanye-kampanye lewatnya di media sosial dan terjun langsung biasanya juga sama collab-collab di beberapa Lantamal atau enggak kita langsung turun langsung gitu. Kalau turun langsung biasanya biasa kita ada kegiatan-kegiatan lingkungan hidup biasanya itu collab sama TNI Angkatan Laut di biasa sektor kemaritiman. Oh, berarti mungkin di daerah pesisir atau enggak atau mungkin maksudnya di daerah perkotaan juga udah mulai ngadain program itu kayak mungkin sosialisasi atau mungkin sosialisasinya cuma di daerah-daerah pesisir pantai doang. Kebanyakan kita daerahnya fokusnya itu karena kita kemaritiman, kita di daerahnya di pesisir-pesisir. Karena pesisir itu lebih harus diprihatinkan lah karena banyak orang yang itu ngebom biasanya, ngebom ikan, terus ngejalannya pakai pukat harimau, yang kecil-kecilnya keambil sama buang sampah itu paling kita paling susah tangani itu buang sampah itu orang. Iya. Susah banget. Susah sadar juga ya. Pantau gitu Susah kan. banget ya. Selama ini.
tiap udah dibersihin sehari ini doang beberapa Langsung sampah ada lagi. Iya. ada lagi sampah yang kirim-kirim gitu. Iya, karena kan Ya. laut kan pasti ngalir Iya. terus, Iya. jadinya nyangkut ke Nyangkut situ, mulu. iya, kayak gitu. Cuman berarti kalau pendaftaran itu ada umurnya? Ada umurnya, kayaknya batasnya 28 deh. Oh, batas 28. Lumayan jauh juga. Mulainya dari Dari 17, 16, oh berarti Iya. ya sekitar SMA Sekitar, lah ya, iya. SMA maksimal di 28. 28 ya. Oh, Biar bisa produktif gitu. iya Umur segitu sih, kan. benar Iya masih produktifnya ya. Berarti kan lu ini basicnya kan pemain basket, Mm. terus putra-putri maritim, Pageant lah, pageant. iya kan? Pageant juga. Iya. Terus kenapa tiba-tiba lu memutuskan untuk ngambil IT? Sebenarnya kalau IT itu dari kecil saya suka teknologi. Saya suka lihat Ah. baca-baca tentang teknologi itu tiap tahun, jangankan setiap tahun, tiap besok hari esoknya tiba-tiba ada teknologi yang terbaru gitu. Benar. Saya suka ngulik-ngulik yang kayak gitu. Ah. Tapi kalau ambil IT ini saya ambil bidangnya cyber security, keamanan. Oh. Kenapa keamanan cyber security? Karena saya lihat beberapa dosen saya keren-keren. Oh, iya. Yang di bagian security ya? Security keren-keren. Udah duitnya banyak. Itu kayaknya itu paling realistis Iya, deh kayaknya iya. cyber security. Udah duitnya paling banyak sama mereka keren aja gitu. Kayak buset kerjanya bisa di mana aja, pusingnya pusing banget. Iya. Saya lihatnya sampai nggak bisa masuk Diral. Setelahnya Itu ditiadain itu ya. kata-kata ini ya, udah kata-kata. Diral. Pas ini ditiadain ya. Bapak lagi ngurusin gini. Nanti saya kasih kasus ya. Kata-kata keramat banget ya kayak gitu. Iya. Oh, berarti karena ketertarikan emang dari kecil udah tertarik dengan IT. Sama kuku-kuku saya ada yang beberapa di bidang IT juga. Bidang jaringan juga saya lihat keren sih kerjanya. Karena mungkin ada dari basic dari keluarga juga. Jadi kayak lebih, karena biasanya keluarga tuh juga lebih bikin kita kemotivasi Iya. jadinya ya. Pemicu. Iya. Kesuksesan yang dilihat langsung keren nih. Iya, benar-benar. Kayak seru nih Iya. gitu ya. Padahal nggak seru sih. Mumet. Cuma kan nih katanya duitnya banyak. Abis Mau pulang nggak mau ya? langsung lagi. Mau Iya. nggak mau. Nggak mau Iya. jadinya. Habis mumet dapat duit healing. Healing langsung. Nah, kalau Luis kan kampus Bekasi ya, Iya. gimana nih selama di kampus Bekasi perasaannya? Kalau di kampus Bekasi nih paling mantep ya itu kekeluargaannya sih. Oh iya. Kenapa emang? Kampus Bekasi itu kita dari junior sampai senior itu kita kalau misalnya kita kan biasa nongkrongnya di basement. Oh ya. Ah, Kita iya, langsung gabung, tahu. kita main catur, ada main pingpong. Oh, ada pingpong Ada juga ya? pingpongnya di bawah. Iya enak banget dong Ada kayak gitu. ada ruangan ormawa, kita bisa nyalain AC, main-main, Oh. main game Seru lah. Ini. banget. Iya, seru. Ya, Saya jadi kenal juga kan Iya. ke angkatan-angkatan atasnya gitu kan. Nah, kan Bekasi itu kan di Pananya kampus cabang nih. Iya. Jadi kayak kita lebih anak-anaknya kan nggak terlalu banyak tuh kayak kampus Jakarta. Tapi di Bekasi itu orang-orangnya lebih berbaur gitu. Kita Jadi dari- lebih ada positifnya Iya, lebih berbaur aja iya. ya. Sih bener sih. Benar-benar. Karena jadi ya itu jadi karena ada satu tempat buat jadi tempat nongkrongnya lah ya bahasanya Jadinya ya. enak Iya, ya. jadinya Iya, jadi nggak kepisah-pisah juga kan. Iya, benar-benar. kita langsung di Bekasi juga ada makrab, namanya malam akrab. Oh, itu berarti buat angkatan tuh. Itu enggak, itu biasanya diadain tiap tahun atau ada mahasiswa baru. Heeh. Kita makrabnya di tiap kampus Bekasi. Malam akrab itu kita kenalan sama Oh. satpamnya kayak Oh iya. sama baru kayak iya kita Sama-sama kumpul-kumpul. juga. Iya, kita Wah. cerita-cerita gitu. Kita udah bestie sama mereka. Oh. Biasanya uang parkir gini, Pak besok aja ya. Oh, jadi Hitungannya kayak gitu ya intinya. jadi bukan kenal cuman sama teman seangkatan, teman sejurusan ya kan. Sampai satpam juga kenal loh. Sampai satpam. Kita nongkrong. Wow. Ada mangga jatuh, Pak kita buat asinan ya. Kita makan gitu. Berarti nyaman banget dari Nyaman. kampus Bekasi ya. Anak-anaknya seru-seru. Kalau misalkan dari lingkungannya gimana nih dari kampus Bekasi? Kebanyakan kampus Bekasi itu kan kemarin-kemarin itu kita kumpul-kumpul, angkatan saya juga, kita lihat beberapa kan kita angkatan saya nggak terlalu banyak waktu itu. Terus kita lihat kita kan sedikit, kita harus berbaur sama adik-adik, jangan ninggalin kesan-kesan yang kayak kita terlalu senioritas. Iya, iya. Kita berbaur aja gitu. Makanya semenjak saat itu kita langsung buat kayak gitu sama adik-adik yang lain. Jadi kayak mereka lebih berbaur, lebih bisa nerima mereka ini bukan
bukan cuman senior yang saya takutin, tapi bisa saya hargai karena kita bisa saling menghargai gitu. Iya. Karena itu penting juga sih kayak gitu, saling Iya. menghargai walaupun ya beda angkatan lah ya. Iya. Tapi memang sebenarnya sih menurut gue ya nggak di Bekasi doang. Gue kampus Jakarta tuh menurut gue Perbanas tuh mungkin karena udah diajarin dari tiap tahunnya juga ya. Memang gue nggak ngeliat ada rasa senioritas Rasa gitu loh di iya. angkatan atasnya. Gue juga ngerasa kayak Iya gitu kan? sih, nggak pernah ngerasa ada senioritas juga dari angkatan atas. Iya, mungkin dari awal mungkin seperti itu ya. Jadi mereka turun akhirnya kayak udah kita nyaman-nyaman aja gitu. Iya, Kayak iya. misalkan kita ke kantin nih duduk ya udah gitu loh. Iya benar-benar nggak ada kayak canggung Iya. gimana jadinya gitu. Iya. Gitu benar. Gimana selama di kampus Bekasi selain lingkungannya nih, akses di Bekasi itu gimana sih? Kampus Bekasi. Oh, kalau ke kampus Bekasi itu enaknya banyak sih. Karena kalau ke KRL itu kalau pengen yang nyari murah ya, KRL itu kayak 10 menit udah nyampe. Oh, Oh, 10 dekat menit. juga ya berarti ya. Dekat banget. Itu kayak udah terus nggak macet juga. Kalau ke enak sih. LRT, kalau yang mau lebih mahal yang bisa duduk kan. Iya, Lebih iya. nyaman. Lebih nyaman. Itu bisa langsung. Itu kan cuman kayaknya 500 meter ya dari kampus Bekasi. Wow, dekat banget ya Di berarti. LRT iya. Sama ada Pakuan. Jadi kita nge-mall. Iya. Oh, Enak ya dekat Pakuan Mall baru itu ya. Pakuan Mall Bekasi. Tapi awal bulan aja. Kalau udah akhir bulan Ayo warkop. Ya artinya sebenarnya kampus Jakarta sama kampus Bekasi itu sama-sama strategis dong ya kan. Kayak nggak jauh dari transportasi umumnya. Dan juga banyak juga kayak tadi juga kayak dekat dari Pakuan Mall atau mungkin kalau di kita juga dekat dari Setiabudi-an kayak Iya. Jakarta. Jadi kayak mau makan nggak bingung, Benar. mau berangkat ke kampus nggak bingung gitu. Betul. Tinggal kita milih tuh mau yang mahal atau yang murah ya kan. Cuman biasanya kan anak-anak mahasiswa kayak udah awal bulan mah kita jor-joran aja. Makanya akhir bulan warkop. Iya, akhirnya warkop sama warteg jadinya. Nah, tapi kalau dari lu sendiri kan juga berkegiatan nih. Maksudnya kayak ikut pageant, terus juga ikut tadi organisasi juga kan? Sama edufair juga biasanya di kampus Oh Bekasi. wow, oh jadi Iya. marketing kah? Marketing support Oh, biasanya. marketing Oh, support iya. juga. Bisa diajak sama marketing. Oh gitu. Nah, menurut Luis nih, fasilitas kampus Bekasi ini udah mendukung belum sih, kayak udah mendukung Luis yang sebagai pageant, kalau mungkin kayak ada beasiswa segala macam? Oh, kalau yang didukung itu kebanyakan dosennya bagus sih. Oh. Kayak dosennya izinin asal kegiatannya jelas dan bermanfaat. Oh. Buat sayanya. Iya. Jadi nggak susah ya buat iya. absennya ya. Jadi dosennya pengertian lah. Iya. Kamu ikut yang kegiatan kayak gitu yang positif buat kamu, ya kebanyakan dosennya dukung sih. Dosen FTI ya terutama karena saya FTI. Iya. Kayak dosennya mantep support. Kemarin Pak Fandan tuh Pak Fandan dosen FTI juga. Nah, dia pas saya ikut Putra Putri Maritim katanya, kamu saya ini loh. Saya vote kamu. Nah, gitu katanya. Terima kasih ya Pak Fandan. Artinya dukung banget tuh dosennya. Maksudnya bukan untuk mempermudah akses kita, tapi mendukung kita juga buat hal-hal positif seperti itu. Walaupun kan. itu di luar kampus ya. Iya. Juga. Dosen-dosen FTI bagus. Wah, mantap Keren banget sih. rupanya. Cuman berarti kan lo kuliah juga, terus sebagai putra putri maritim, segala hal lo sibuk banget ya kan. Anak basket. Itu gimana sih lo cara ngebagi waktunya gitu? Biasanya saya dahulunya kuliah dulu. Oke. Kalau misalnya kegiatan nggak penting-penting banget atau enggak, kalau misalnya kan saya pengen main basket tuh. Saya kan bukan mahasiswa yang atlet ya. Oh, Atlet banget. reguler berarti. Iya, saya maksudnya reguler bukan beasiswa. Jadi saya pentinginnya karena udah cedera juga, pasti banyak biaya dan lain-lain. Jadi saya lebihnya kuliah dulu sama kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalnya nggak bisa saya tutup yang lain-lain, saya utamain kuliah dulu. Jadi kuliahnya jadi nomor 1 gitu. Kalau misalnya kepepet nih kegiatan yang harus banget, itu baru saya izin gitu. Tapi kebanyakan kegiatannya tuh di weekend atau di weekdays? Kayak misalkan tadi sosialisasi segala macam, kebanyakan di weekend atau di weekdays? Biasanya di weekdays sih. Oh, kirain di weekend. Kalau weekend itu biasanya acara-acara gede, itu jarang. Gitu ya, berarti
ya itu yang jadi bikin izin sama dosen karena acaranya di weekdays ya. Kan Luis juga kayak udah bisa dibilang sangat berbakat mungkin ya. Betul. Mungkin Terima juga kasih. mungkin bisa dikasih motivasi buat Perbanas Pips yang Benar. mungkin lagi di fase malas-malasnya sekarang. Atau mungkin ya pokoknya bisa lah tips-tips sedikit buat Perbanas Pips yang lagi nonton hari ini. Kalau tips-tips sih mungkin beberapa orang punya pandangan masing-masing. Tapi kalau saya ngasih spirit aja sih. Kayak misalnya pas saya cedera kan saya pasti sakit hati. Karena udah jauh-jauh kan dari Sulawesi ke sini. Iya. Jadi kayak saya cedera harus buat itu saya tinggalin yang saya suka. Tapi jangan berkecil hati, pasti Tuhan buka jalan di tempat-tempat lain gitu. Kayak kita bisa ikut kegiatan yang bermanfaat yang mungkin kita belum tahu tapi pas udah kita tahu ternyata itu seru banget gitu. Gua misalnya ngasih spirit itu sih. Pokoknya jangan pantang menyerah, itu aja. Perbanas Pips, pesan dari Luis ya kan. Agak kemotivasi sedikit kita juga jadinya ya. Jadi kayak wah, mesti cari nih jalan yang sebenarnya sudah direncanakan dengan Tuhan ya kan. Pokoknya jangan berkecil hati yang apa yang kita nggak dapat, kita cari jalan lain pasti ada kok. Kalau kita berusaha gitu. Iya bener banget. Mungkin gitu aja kali ya untuk kita ngobrol-ngobrol sama Luis hari ya ini kan. ya. Sangat berbobot sekali. Maksudnya banyak Ilmu baru hal juga yang buat kita. iya bener, kayak ternyata tuh putra-putri maritim tuh seperti itu kayak gitu kan. Kayak banyak yang kita awalnya tuh nggak tahu, kayak cuman ya udah gitu doang kan kita. Yang kita tahu kan kayak biasanya pageant ya biasanya apalah. Terus kita baru tahu kalau misalnya ada putra-putri maritim juga dan pendidikannya kayak gitu. Ya asik banget sih. Tapi kayak kalau misalkan ada kesempatan juga kayak pengen banget sih ikutan kayak gituan. Harus coba sih. Nanti saya rekomendasiin sama Oma. Wow. ada yang ngurus. Udah ada jalur ya tuh, udah ada jalur ya tuh. Ya, lumayan ya jadinya. Oke, mungkin segitu aja dari kita bertiga. Gue Sultan, Gue Rere dan Saya Luis. pamit undur diri. Dah, Perbanas Pips. Voice Podcast only on Suasana. Suara Anak Perbanas.